Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa jangan kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat global crypto market cap-nya ya teman-teman, dia mengalami penurunan 1,07% teman-teman. Per video ini dibuat, dia berada di area 1,25 triliun US dollar. Nah, di sini yang mengalami peningkatan teman-teman yaitu dari domination Bitcoin atau Bitcoin dominance, yang dimana terakhir kita bahas tadi siang ya teman-teman, itu berada di area 53%. Oke, kali ini berada di area 53,2%, berarti ada persentase kenaikan 0,2% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi Fear and Greed Index-nya kali ini masih dalam kondisi yang cukup mantap jiwa, dia berada di greed ya teman-teman, yang dimana perubahan nafsu yang tadinya wait and see, yang tadinya ketakutan, saat ini berubah menjadi ketamakan gitu teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman untuk keadaan cryptocurrency, untuk Bitcoin masih berjuang ya mempertahankan level 34 ribunya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini udah terlihat sangat jelas jalur Pantura mulai mengalami kemacetan lagi ya, karena tersendat nih teman-teman ya. Nggak bisa laju tegak lurus ya, macet terpantau karena memang di sini rekondisinya udah mulai ada koreksi-koreksi untuk beberapa altcoin teman-teman. Nah, ya kan. Nah, di sini dari Butcher teman-teman, di mana ada trending topik via akun X ya teman-teman, atau di Twitter gitulah ya gampangnya, yang dimana trending topiknya adalah dump. Oke, akankah kita melihat dump terakhir kalinya sebelum dia melakukan kenaikan lagi untuk Bitcoin dan altcoin? Ya, itu bisa saja teman-teman, karena memang banyak sekali statement ya, hati-hati ya, karena kenaikan ini mungkin hanya memicu pemain retail untuk FOMO sebelum diturunkan kembali ke bawah gitu ya. Untuk meneruskan kenaikan yang jauh lebih signifikan pasti akan diturunkan dulu. Ada yang statement seperti itu ya kan. Ada yang percaya ini nggak mungkin turun kembali, karena kalau Bitcoin udah menyentuh level 35.000 dan dia mampu bertahan di level itu, tidak menutup kemungkinan untuk turun sampai di level 20.000 itu udah terlalu berat. Ada juga yang tetap optimis untuk kenaikannya ya. Tapi ya saran sedikit dari saya teman-teman ya, ketika memang udah cuan nggak ada salahnya kalian taking profit dulu lah ya, 20%-nya atau 30%-nya ya, untuk antisipasi ketika memang ada penurunan kembali. Nah, menariknya teman-teman, di mana pendiri fund manager senilai 300 miliar dolar teman-teman ya, Rich Edelman memperkirakan Bitcoin akan mencapai di level 150.000 US dollar pada musim panas 2025. Amin, semoga teman-teman ya. Ketika memang Bitcoin bisa menyentuh di level ini, nggak menutup kemungkinan altcoin juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin. Nah, jadi kemarin kan sempat naik cukup lumayan signifikan ya teman-teman, di mana penyebab penurunan salah satunya mungkin karena ini ya, breaking news ya, di mana ticker ETF BlackRock telah dihapus dari daftar di situs web DTC ya, DTCC, dan volume lalu lintas yang sangat besar dari orang-orang yang memeriksa merusak servernya. Oke ya, mungkin salah satu penyebab koreksinya ini ya, salah satu pemicunya. Tapi informasi yang terupdate teman-teman untuk trigger ya atau ticker ETF BlackRock ini udah kembali ada di webnya DTCC teman-teman ya, dan mungkin ini sebuah tanda-tanda lah ya, lampu hijau gitu teman-teman. Semoga dalam waktu dekat seperti yang dibilang oleh analis besar, mungkin teman-teman ya, mungkin di bulan Januari akan terjawab tentang Bitcoin ETF, akankah di approve atau ditolak. Semoga saja di approve, karena gelondoran dana nggak main-main nih nanti yang masuk ya. Nah, kali ini ada yang menarik teman-teman antara Bitget Price dan Shiba Inu ya, kayaknya mulai memanas nih ya. Jadi dari akun Twitter Bitget Price teman-teman, dia baru saja juga nge-tweet, tahukah Anda ya kan, Price telah membakar 60,9% dari total pasokan, sedangkan Shiba baru membakar 41% dari total pasokannya. Tandai meme kekasih dan beritahu mereka. Oke ya, kayaknya mulai memanas nih dari Bitget Price itu sendiri teman-teman, karena memang
memang banyak celuitan-celuitan, selentingan-selentingan ya yang membandingkan antara Bryce dengan Shiba ya. Yang dimana banyak sekali Bryce dengan kinerja yang seperti ini dibandingkan Shiba kok kalah telak, padahal dari segi pembakaran ya udah terlihat jelas ya. 60,9 hampir 61% itu supply daripada Bryce udah terbakar, sedangkan daripada Shiba Inu belum berada di level 50, masih sekitar 41%-an ya. Tapi kalau kita berbicara teman-teman ya, kalau Bryce dibandingkan dengan Shiba itu masih jauh ya, untuk kinerjanya masih untuk saat ini loh ya, tapi nggak tahu untuk masa depannya teman-teman. Untuk saat ini masih bagus Shiba untuk kinerjanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan mungkin setahun 2 tahun lagi kita nggak ada yang tahu. Nah kalau dibandingkan antara Bryce dan Shiba ya, sangat-sangat jomblang teman-teman. Ibarat kata gini ya, memang kalau segi pasokan sama 1 kuadriliun, tapi dari segi platform pertukaran yang melisting itu sangat jauh-jauh berbeda ya. Shiba udah ratusan platform melisting, sedangkan Bryce belum nyampe, itu salah satunya ya. Yang kedua teman-teman ya, Shiba udah masuk di dalam platform ranah pembayaran cukup banyak ya, cukup banyak fungsinya di dunia nyata ada, sedangkan Bryce masih sedikit, walaupun ada tapi belum banyak ya, baru di Traveloka, terus di mana itu ya, mungkin nanti dari mobil IF-nya juga akan bisa digunakan untuk membayar itu ya, jadi belum terlalu banyak. Nah itu perbedaannya. Nah yang berikutnya dari segi komunitas atau holdernya ya, dari holder Shiba ini udah jutaan holder kalau nggak salah ya, sedangkan Bryce belum nyampe, masih sangat-sangat jauh. Jadi kalau dibandingkan, walaupun Bryce membakar lebih banyak, tapi dengan segi holder yang dibandingkan cukup sedikit, segi utilitasnya tetap menang Shiba ya, otomatis kinerjanya positif di Shiba. Sedangkan value yang masuk bisa kalian ketahui ya, informasi yang beredar ya, sebentar-sebentar paus masuk serok Shiba, sebentar-sebentar paus masuk serok Shiba. Jadi Shiba masih didominasi oleh paus, sedangkan Bryce ya, bisa kalian lihat belum ada paus besar yang mau membeli Bryce dengan jumlah skala besar. Itu kenapa harga daripada Bryce nggak naik ya. Mungkin akan bisa melampaui Shiba ya, ketika perlu kalian garis bawah ya, ketika nanti semua project, semua utilitas masuk ke dalam Bryce. Projectnya apa? Projectnya yang kemarin-kemarin ya. Coba aja Bryce ini yang kemarin-kemarin kayak projectnya startup studionya, terus apa ya, hibrisnya, terus pertukaran exchange-nya, terus banyak ya produk daripada Bryce sebenarnya yang diluncurkan. Cuman belum ada yang menonjol teman-teman. Coba kalau itu semua bisa berkembang secara signifikan, mungkin harga daripada Bryce bisa di atas Shiba teman-teman, seperti itu ya. Ketika memang semua produk-produk tersebut benar-benar tumbuh dengan signifikan, benar-benar dirumat gitu kata orang Jawa ya, mungkin harganya mungkin akan di atas Shiba dari segi pembakaran. Mungkin value yang masuk juga akan banyak. Untuk saat ini antara Bryce dan Shiba teman-teman, saya nggak mau membagusin Bryce, nggak mau ngejelekin, nggak mau ngebagusin Shiba, nggak mau ngejelekin juga ya, karena kita berbicara data ya. Segi holder menang Shiba ya, kalau segi utilitas sama menang Shiba. Untuk blockchainnya teman-teman masih didominasi oleh Bryce kalau segi blockchainnya, karena memang Shibarium baru aja rilis. Karena blockchain daripada Bitget Price sendiri udah rilis di tahun kemarin kalau nggak salah ya teman-teman, di bulan 3 atau di bulan 2 itu ya. Itu dari segi transaksinya juga jauh menang Bryce juga teman-teman. Dari integrasi atau adopsi sekelas blockchainnya masih didominasi dengan Bryce gitu ya. Jadi semuanya ada plus minusnya lah ya. Semoga kedua aset ini ya kedepannya bisa pump ya, semoga saja di bulan bisa pump dan bisa mencetak miliarder baru, amin. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.